Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali saya dapat mengunjungi Bapak Ibu Saudara melalui video sederhana ini. Dan bersama-sama saya ingin mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan dalam peringatan Minggu Paskah. Dan kita sedang memperingati Minggu Paskah yang ketiga, Minggu peringatan akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Tapi saya akan membaca ayatnya yang ke-25 saja dan seterusnya. Dan nanti Bapak Ibu Saudara silakan membaca Alkitabnya secara lebih lengkap lagi. Saya akan membaca dalam ayat 25, demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu dan masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, semarak sukacita kebangkitan Kristus ya, yang seluruh gereja peringati dalam minggu ini, saya kira masih tetap terlihat ya, meskipun peringatan itu sedang berada di tengah-tengah wabah corona ya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa semarak memperingati kebangkitan Kristus pada tahun ini agak berbeda ya dari waktu-waktu sebelum wabah corona. Saya teringat ketika masih melayani di Jayapura, Papua, malam sebelum menyongsong Fajar Paskah ya, gereja semalaman suntuk mengadakan puji-pujian. Lalu ketika tiba Fajar Paskah, semua jemaat mengambil bagian untuk pawai obor, berkeliling jalan ya untuk memberitakan Kristus yang sudah bangkit ya. Ada juga anak-anak sekolah minggu yang mencari telur Paskah. Ibadah Paskah diberlakukan di mana-mana dengan penuh sukacita, dengan berbagai macam perayaan di dalam memperingati Paskah atau memperingati peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan berbagai macam semarak lainnya. Dengan kata lain bahwa di era kita Paskah dinanti, Paskah diperingati dengan penuh semarak dan sukacita. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bahwa pada awal-awal kebangkitan Yesus ya, itu tidak ada kemeriahan yang terjadi di antara para murid. Nah, di dalam bacaan kita dari Lukas 24 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat 35 ini, secara khusus di dalam ayat 13 sampai dengan ayat 24 dan juga beberapa catatan Alkitab lainnya, kita bisa melihat dengan jelas bahwa alih-alih para murid ini menanti dengan sukacita, menanti dengan penuh kepastian, menanti dengan keteguhan iman akan kebangkitan Kristus, tapi justru Alkitab mencatat bahwa pertama, mereka tenggelam dalam duka cita yang amat dalam. Ya. Di dalam Markus pasal 16 ayatnya yang ke-10 di situ ditulis, lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Ya. Jelas sekali catatan di dalam Markus pasal 16 ayat 10 bahwa pasca kematian Kristus, para murid tenggelam dalam duka cita yang amat dalam. Para murid pada waktu itu sedang berkabung, mereka sedang menangis. Ya.
Mereka berkabung, mereka menangis karena Kristus yang mereka kasihi itu mati dengan cara memilukan di atas kayu salib. Mereka seolah tidak percaya bahwa Kristus yang penuh kuasa Allah itu justru malah mati tidak berdaya di atas kayu salib. Mereka mungkin kecewa karena sudah berharap banyak dari Yesus. Ya, tapi mengapa justru Yesus mati terhina, tergantung di atas kayu salib? Ya. Mereka mungkin saja putus asa karena tidak dapat berbuat banyak untuk menghindarkan Yesus, menolong Yesus sehingga tidak diadili, tidak dihukum mati di atas kayu salib. Dan bahkan mereka juga tidak tahu harus berbuat apa sesudah Yesus mati. Intinya mereka tenggelam dalam duka cita yang amat dalam. Mereka sedang dalam berkabung dan menangis. Sehingga bisa dikatakan bahwa duka cita mereka adalah duka cita yang seharusnya tidak perlu mereka alami jika mereka mengerti mengapa Yesus harus mati. Duka cita mereka seharusnya adalah duka cita yang tidak perlu mereka alami jika mereka memahami dengan benar tujuan kematian Yesus yang kemudian disusul dengan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Sehingga kalau mereka paham hal ini, mereka tidak harus mengalami duka cita yang demikian. Mereka bisa menghindarkan duka cita yang demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita pun juga bisa saja terjebak. Atau mungkin kita sedang mengalami duka cita yang seharusnya tidak perlu kita alami. Ya. Itulah duka cita karena segala sesuatu mungkin tidak berjalan seperti yang kita kehendaki. Ya. Duka cita karena kita berpikir bahwa kita bisa mengontrol jalannya kehidupan kita dengan mengandalkan kekuatan kita, pikiran kita, pekerjaan kita, harta kita, kedudukan atau jabatan kita, pengaruh dan popularitas kita, kuasa dan kehebatan kita. Ya. Ternyata tidak jalan ketika kita mengandalkan segala kemegahan yang ada dalam diri kita, kita berduka cita. Ya. Kita berduka cita karena kecewa dalam konteks kita saat ini. Dalam wabah pandemi corona yang kita alami saat ini, kita kecewa, kita berduka cita. Karena kecewa, Tuhan seolah-olah kalah. Tuhan seolah-olah tidak berdaya. Tuhan seolah-olah mati. Tuhan seolah-olah tidur dengan pergumulan kita. Ya. Mengapa wabah corona ini masih tetap ada? Kita kecewa, kita berduka cita karena Tuhan tidak bekerja seperti yang kita inginkan. Ya. Kita berdoa supaya wabah corona ini pergi, tapi tidak pergi. Beberapa orang menghardik dalam nama Tuhan supaya corona ini pergi, resesi, krisis ekonomi pergi, tapi tidak pergi. Dan sebagian orang kecewa, sebagian orang berduka cita. Kita pada akhirnya berkabung, menangis dalam perkabungan dan tangisan yang keliru. Duka cita yang seharusnya tidak perlu, air mata yang ditumpahkan yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kita harus bertobat dari duka cita yang keliru ini. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Alkitab juga mencatat bahwa para murid bersembunyi dan mengunci diri di suatu tempat. Yohanes pasal 20 ayat 19 dan ayatnya yang ke-26. Ya. Kita lihat di situ bahwa mereka dirundung ketakutan kepada orang-orang Yahudi yang telah menyalibkan Yesus. Ya. Keberadaan mereka sekarang terancam di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Mereka dianggap sebagai pengikut orang yang menentang ajaran, tradisi, budaya Yahudi pada waktu itu. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang mengikuti ajaran yang sesat. Yesus dicap sebagai penyesat. Ya. Dan itu berarti mereka bukan hanya dikucilkan, tetapi mungkin saja mereka dicari untuk segera diadili, menyusul guru mereka yang terlebih dahulu sudah diadili dan dijatuhi hukuman mati di atas kayu salib. Tentu saja para murid ketakutan.
Ya. Tentu saja para murid tidak berani menunjukkan batang hidung mereka pasca kematian Yesus. Ya. Ini yang dialami oleh para murid. Ya. Tidak seperti kita merayakan Paskah dengan penuh antusias, dengan penuh sukacita, tapi pada masa itu para murid bersembunyi, para murid mengunci diri, lockdown di suatu tempat. Nah, apa yang kita bisa belajar dari bagian ini, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi? Ya. Ada proses yang Tuhan kerjakan dalam diri para murid sejak kebangkitannya sampai kepada pencurahan Roh Kudus. Ya. Nah, sejak melewati proses tersebut, para murid menjadi orang-orang yang berani menyaksikan kebangkitan Kristus, bertolak belakang dengan apa yang terjadi pasca kematian Yesus. Ya. Mereka tidak lagi takut kepada orang-orang Yahudi yang menentang Injil setelah mereka melewati proses Tuhan. Ya. Mereka berani di dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus untuk pergi memberitakan Injil meskipun mereka diancam penganiayaan. Meskipun pada akhirnya mereka semua harus membayar dengan nyawa mereka oleh karena kesaksian mereka yang memberitakan bahwa Kristus bangkit, bahwa Kristus adalah juru selamat manusia berdosa. Dari ketakutan menjadi orang-orang yang berani. Ya. Tetapi faktanya pasca kematian Kristus, bahkan ketika Kristus sendiri sudah bangkit, mereka sedang ada dalam ketakutan, bersembunyi dan mengunci diri di suatu tempat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mungkin ada ketakutan-ketakutan dalam diri kita yang harus diproses oleh Tuhan. Ada ketakutan-ketakutan dalam diri kita yang sedang diproses oleh Tuhan. Itulah ketakutan-ketakutan yang tidak perlu. Itulah ketakutan-ketakutan yang membuat kita tidak lagi mempercayai Tuhan. Itulah ketakutan-ketakutan yang membuat kita justru lebih mempercayai ketakutan itu sendiri daripada mempercayai Tuhan. Ya. Itulah ketakutan-ketakutan yang membuat kita tidak lagi taat kepada kehendak Tuhan. Ya. Misalnya apa? Misalnya takut dengan apa yang akan kita makan, minum, pakai. Ya, apalagi di tengah wabah corona ini, banyak orang menimbun bahan-bahan pokok, ya, berbelanja sebanyak mungkin, menimbun semua bahan-bahan pokok tanpa peduli dengan orang lain. Masa bodoh, orang lain mau kekurangan, orang lain mau kelaparan, saya tidak peduli. Yang penting ketakutan saya makan, minum, pakai di tengah wabah corona ini dapat dihindari. Ya. Ada juga sebagian orang yang menimbun atau mengambil keuntungan yang tidak wajar, yang pada akhirnya merugikan banyak orang. Takut. Ya. Atau takut kehilangan teman-teman. Karena kita mengambil keputusan untuk tidak lagi hidup di dalam dosa. Saudara lebih takut kehilangan teman daripada kehilangan Tuhan. Ya. Ini ketakutan yang tidak perlu. Ya. Atau takut dikucilkan karena kita tidak lagi percaya kepada berbagai macam ritual-ritual yang berbau okultisme. Ada banyak ritual-ritual yang diadakan, ya. Salah satunya untuk menolak wabah corona ini, berbagai upacara-upacara seremonial dilakukan, ya. Bahkan tidak sedikit yang melibatkan kuasa-kuasa okultisme, ya. Dan ketika kita tidak mau terlibat, ya, kita takut dikucilkan. Pada akhirnya terpaksa kita terlibat. Ya. Atau takut gelap, saudara. Takut lewat kuburan, takut lewat jembatan, karena di jembatan itu dipercaya ada si manis jembatan Ancol, ya. Atau ketakutan-ketakutan yang bersifat okultis lainnya. Ya. Takut dikucilkan, karena kita mengatakan dan hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Ya. Maupun ketakutan-ketakutan lainnya yang intinya adalah menyebabkan kita tidak lagi mempercayai Tuhan. Ketakutan yang menyebabkan kita kehilangan kepercayaan kita
kepada Tuhan. Nah, ketakutan-ketakutan seperti inilah yang perlu Tuhan kikis dalam kehidupan kita. Perlu Tuhan hancurkan, perlu Tuhan buang di dalam diri kita. Adakah saudara sedang mengalami ketakutan-ketakutan yang tidak perlu? Ketakutan-ketakutan yang seharusnya tidak harus ada dalam kehidupan kalau kita percaya dan beriman kepada Tuhan. Maukah saudara bertobat dari ketakutan-ketakutan tersebut dan membiarkan Tuhan mengikis, menghancurkan ketakutan tersebut? Saudara mau hari ini berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya dengan ketakutan-ketakutan yang sebenarnya tidak harus saya alami. Ketakutan-ketakutan yang justru membuat saya tidak meyakini janji-janji Tuhan. Ketakutan-ketakutan yang membuat saya justru tidak lagi mempercayai janji Tuhan. Ketakutan-ketakutan yang menyebabkan saya justru menyakiti sesama saya, merugikan sesama saya. Tuhan, ampuni saya. Tolong saya, selamatkan saya. Saya percaya Tuhan pasti akan menolong saudara untuk terlepas dari ketakutan-ketakutan seperti itu. Yang ketiga, saudara, apa yang terjadi dengan murid-murid? Yang ketiga, tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingat perkataan Yesus yang diucapkan berulang kali. Ya, sewaktu Yesus hidup, ya, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Memang dia akan mati, tapi Yesus berpesan bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Justru anehnya Bapak Ibu Saudara, malah para pembencinya yang mengingat perkataan Yesus tersebut. Mengingat bahwa Yesus itu tidak hanya mati, tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu dicatat dalam Matius 27 ayatnya yang ke-63. Ya. Nah, mungkin jika mereka mengingat dengan sungguh-sungguh pesan dan perkataan Yesus ini, bahwa dia tidak hanya mati tapi akan bangkit, bisa jadi mereka tidak akan tenggelam dalam duka cita, dalam kesedihan, ya, yang tidak perlu. Bisa jadi mereka tidak akan dipenuhi rasa takut. Bisa jadi mereka tidak akan dikuasai oleh ketidakpastian. Ya. Bisa jadi mereka akan menunggu dengan sukacita dan penuh pengharapan. Atau bahkan mempersiapkan diri mereka untuk menyambut Kristus yang akan bangkit itu. Tetapi kenyataannya tidak satupun di antara mereka yang mengingat perkataan Yesus tersebut. Dan anehnya justru orang-orang yang membenci Yesus yang mengingat perkataan Yesus bahwa dia tidak hanya mati tapi bangkit pada hari yang ketiga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, seringkali kita juga mengalami duka cita, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, tidak bisa mengucap syukur, bersungut-sungut, putus asa, bahkan ditipu, dikecewakan oleh berbagai macam ajaran yang menjanjikan hal-hal yang menyenangkan hati kita, tapi ternyata tidak terjadi. Mengapa? Karena kita melupakan firman Tuhan, karena kita tidak mengingat firman Tuhan, karena kita tidak peduli. Kita acuh tak acuh, kita masa bodoh dengan firman Tuhan. Atau meskipun kita mendengar firman Tuhan, tapi kita tidak dapat menangkap firman Tuhan itu dengan benar. Karena kita tidak mendengar untuk mengerti. Kita tidak memberi telinga untuk memahami. Kita tidak memberi telinga dengan sebuah kerinduan, dengan sebuah komitmen untuk melakukannya dengan benar. Kita tidak mendengar firman Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan penuh antusias, dengan penuh perhatian, melibatkan segenap akal budi yang dikuasai oleh Roh Kudus. Ya. Anehnya kita justru lebih hafal, kita justru lebih ingat ya, kata-kata, kalimat, cerita drakor. Ya. Tahu drakor Bapak Ibu Saudara? Sebagian pasti tahu apa itu drakor, drama Korea. Daripada kita hafal, ingat,
pengajaran firman Tuhan. Kita betah berjam-jam, apalagi di tengah-tengah wabah corona ini banyak kesempatan kita di rumah. Kita justru lebih banyak menghabiskan waktu untuk menonton hal-hal yang tidak mendapatkan manfaat bagi iman kita. Ya, kita justru tidak punya waktu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Rindu untuk bisa menemukan kehendak Tuhan. Rindu untuk bisa menemukan apa yang menjadi rencana Tuhan, maksud Tuhan. Rindu untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Terus membaca kebenaran firman. Terus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita justru lebih hafal, lebih ingat hal-hal yang tidak berguna daripada kita memberi waktu untuk menghafal dan belajar firman Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini menegaskan kita, menegur kita semua. Bertobatlah dari menyepelekan firman Tuhan. Bertobatlah dari menyalahgunakan firman Tuhan demi kepentingan pribadimu. Hati-hati para hamba-hamba Tuhan yang memanipulasi firman Tuhan, yang menyalahgunakan kebenaran firman Tuhan, yang mau belajar instan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi. Bertobatlah. Jangan sesatkan umat Tuhan dengan cara-caramu itu. Bertobatlah dari keengganan dan kemalasan untuk belajar firman Tuhan dengan benar dan sungguh-sungguh. Bertobat, jangan lagi malas, jangan lagi enggan. Ya. Sadarlah bahwa jika kita menyepelekan firman Tuhan, sadar, maka kita sebenarnya sedang mengundang malapetaka, persoalan di dalam kehidupan kita yang sebenarnya tidak perlu terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Apa yang terjadi dengan para murid ketika Yesus bangkit? Yang keempat adalah para murid malah tidak percaya. Para murid ragu-ragu dengan kesaksian kebangkitan Kristus. Alkitab mencatat, ya, mereka tidak percaya dengan kesaksian Maria Magdalena yang memberitahukan bahwa dia telah melihat Tuhan. Dia telah melihat Yesus yang telah bangkit itu. Markus 16 ayat 11, ayat 14, Lukas 24 ayat 11. Murid-murid tidak percaya. Apalagi ini dikatakan oleh seorang perempuan yang pada waktu itu perempuan omongannya dianggap tidak terlalu penting. Yang kedua, mereka juga tidak percaya dengan kesaksian dari dua orang murid yang lain, ya, yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Mereka memberitahukan, menyaksikan bahwa mereka telah berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit. Ya, dari teks yang kita baca tadi juga dicatat dalam Markus 16 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Ya. Bahkan salah satu murid Yesus yang bernama Thomas, dia tidak percaya ketika rekan-rekan rasul yang lain, rekan-rekan murid yang lain berkata, kami telah melihat Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Thomas? Aku tidak percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas luka-luka penyaliban itu. Sekali-kali aku tidak percaya. Itu dicatat dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Bahkan mereka juga tidak serta-merta percaya, ragu-ragu dengan kesaksian Yesus sendiri. Ketika Yesus menampakkan diri langsung kepada para murid itu, mereka tidak langsung percaya. Mereka justru ragu-ragu. Mereka justru bimbang. Lukas 24 ayat 36 sampai 43, dan malah dalam Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 37, ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid itu, mereka tidak langsung percaya. Mereka ragu. Bahkan mereka menganggap Yesus, mengira Yesus hantu. Ya. Ini yang terjadi dengan para murid. Mereka menolak kesaksian kebangkitan Kristus. Baik yang disampaikan oleh saksi-saksi kebangkitan, ataupun ketika Kristus datang menampakkan diri, ya, menunjukkan dirinya yang sudah bangkit itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ada banyak orang Kristen yang menolak kesaksian firman Tuhan yang benar. Banyak orang Kristen yang menolak para pemberita-pemberita firman Tuhan yang benar, dan justru tetap memilih untuk mempercayai ajaran yang salah,
padahal mereka telah melihat banyak bukti-bukti yang disampaikan oleh kesaksian-kesaksian itu, bahkan oleh Alkitab sendiri. Ya. Masih banyak orang Kristen yang tetap bertahan dengan ajaran-ajaran yang salah, tetap bertahan dengan ajaran-ajaran yang keliru, tetap bertahan senang di dalam ajaran-ajaran yang sesat, dan malah menolak teguran-teguran, menolak kesaksian dari orang-orang yang memberitakan firman Allah dengan benar. Mereka justru mengolok-olok, mereka justru menganggap omong kosong kesaksian orang-orang yang memberitakan firman Allah yang benar, dan yang mengecam ajaran yang salah, ajaran yang keliru, atau ajaran yang menyesatkan. Oleh sebab itu hati-hatilah. Hati-hatilah, jangan kita sampai membiarkan diri kita terus-menerus hidup di dalam ajaran yang salah. Bukan hanya itu, hati-hatilah, jangan sampai kita menolak teguran. Justru menghina, mengolok-olok, bahkan menolak untuk mempercayai kesaksian dari orang-orang yang memberitakan firman Allah dengan benar. Ini bukan soal beda pandangan. Ini bukan soal beda penekanan. Ini bukan soal menghindari keributan. Bukan. Ini soal benar atau salah. Ini soal ajaran sehat atau ajaran sesat. Ini soal mentaati firman Allah dengan benar atau memanipulasi firman Allah untuk kepentingan diri sendiri. Dan usaha untuk memberikan kesaksian yang benar. Ya, bukan usaha yang remeh-temeh, ya, bukan usaha yang sia-sia atau usaha yang membuang-buang waktu saja, tetapi ini adalah panggilan orang Kristen untuk memberitakan kesaksian yang benar, untuk memberitakan ajaran yang benar kepada sebanyak mungkin orang, bahkan untuk mengecam, ya, setiap ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi bukan soal untuk menghindari keributan. Bukan soal karena penekanannya berbeda, ya. Bukan soal karena beda pandangan, bukan. Tapi ini soal benar atau salah. Nah, banyak orang Kristen yang terjebak, ya, dengan berbagai macam konsep-konsep. Jangan ributlah, damai sajalah, dan seterusnya. Padahal ajaran yang keliru, ajaran yang sesat terus merajalela, menyesatkan banyak umat Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita bertobat dan mengikuti ajaran yang benar, ya. Bertobat dari ajaran salah, ya. Dengan cara apa? Berdoa kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, lalu kemudian menguji setiap ajaran, setiap pemberitaan firman Tuhan dari siapapun juga, ya. Saya mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan dari Kisah Rasul 17 ayat 11. Di situ dicatat, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan perhatikan ini, setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya. Jadi orang-orang Yahudi yang mendengar khotbah atau pemberitaan firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus, mereka tidak hanya menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, setiap hari mereka justru menyelidiki, benarkah pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, sesuaikah apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus ini dengan ajaran kitab suci. Banyak orang Kristen yang tidak sampai kepada sikap yang seperti itu. Ya, banyak orang Kristen yang malas untuk mengambil sikap menyelidiki kitab suci, menguji setiap ajaran apakah sesuai dengan ajaran firman Tuhan atau tidak. Oleh sebab itu mari kita bertobat, berdoa mohon ampun kepada Tuhan jika telah mengikuti ajaran yang salah, yang jelas-jelas menyesatkan, yang jelas-jelas keliru. Ya, mari kita uji setiap pemberitaan firman Tuhan dari siapapun, termasuk dari saya sendiri. Dan kemudian kembali kepada ajaran, kembali kepada pemberitaan firman Tuhan yang benar dan bertanggung jawab. Marilah kita tidak tinggal diam, membiarkan kekeliruan, kesesatan terjadi, kesesatan merajalela hanya
Karena mereka mungkin saudara seiman kita, atau karena mereka adalah anggota jemaat kita, atau karena mereka adalah teman pelayanan kita, atau mungkin orang itu adalah gembala kita, pimpinan tertinggi sinode kita, ya, institusi denominasi gereja kita. Ya. Jangan gara-gara itu kita justru diam. Jangan gara-gara itu kita tahu ada kekeliruan tetapi kita berdiam. Kebenaran firman Tuhan haruslah di atas semuanya itu. Ya. Ini yang menjadi panggilan bagi kita semua sebagai orang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, 4 fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa para murid sebenarnya tidak pernah menantikan kebangkitan Kristus. Bahkan bisa dikatakan mereka tidak percaya dengan kebangkitan Kristus. Lalu apa akar persoalannya sehingga para murid beserta orang-orang yang mengasihi Yesus itu sampai lupa bahwa Yesus itu akan bangkit? Mengapa kebangkitan Kristus sama sekali tidak terpikirkan oleh mereka, apalagi mereka harapkan dan nantikan? Padahal Yesus sudah beritahu, bukan karena mereka tidak diberitahu, tapi mereka sudah diberitahu. Tapi mengapa justru mereka lupa? Mengapa mereka justru tidak terpikirkan? Mengapa mereka justru tidak harapkan dan nantikan kebangkitan Kristus? Mengapa mereka sampai tidak dapat mengenali Kristus yang sudah bangkit itu? Atau bisa dikatakan mengapa mereka tidak percaya dengan kebangkitan Yesus. Nah, di dalam ayat 25 sampai dengan ayat 31 dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35 yang menjadi bacaan kita hari ini, juga dari beberapa bagian Alkitab lainnya, ya. Serta dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya, 4 hal tadi kita bisa melihat akar masalahnya. Apa akar masalahnya? Yang pertama, mereka tidak percaya kepada isi kitab suci. Lukas 24 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka tidak percaya kepada apa yang dikatakan oleh kitab suci, ya, yang semuanya berbicara tentang karya Kristus, tentang pekerjaan Kristus. Yohanes 20 ayat 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Nah, ini akar persoalan yang pertama. Mereka tidak percaya, tidak mengerti apa yang diajarkan oleh kitab suci tentang Kristus. Yang kedua, mereka tidak percaya kepada saksi-saksi kebangkitan Kristus. Ya, tadi sudah kita singgung sebelumnya. Ya. Markus 16 ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Kemudian dalam Lukas 24 ayat 11 dicatat, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mereka tidak percaya dengan kesaksian dari mereka yang telah lebih dahulu melihat Yesus bangkit. Dan justru mereka malah menganggap kesaksian tersebut sebagai sebuah omong kosong, sebuah dongeng belaka, sebuah rekayasa pribadi mereka mungkin, sesuatu yang tidak masuk akal. Mereka tidak percaya kepada saksi-saksi kebangkitan. Yang ketiga, apa akar permasalahannya? Yang ketiga adalah ada sesuatu yang menghalangi penglihatan mereka. Ya, kita bisa lihat itu di dalam teks yang kita baca ini, di mana kedua orang murid yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus
Mereka tidak dapat mengenali Yesus yang tiba-tiba datang dan berjalan serta bercakap-cakap dengan mereka. Alkitab mencatat dalam Lukas 24 ayat 16, karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Apa itu sesuatu yang menghalangi mereka? Jawabannya mungkin kita bisa lihat dalam Markus 16 ayat 12. Di situ dicatat bahwa Yesus menampakkan diri kepada mereka dalam rupa yang lain. Jadi mereka tidak bisa mengenal Yesus. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Bisa jadi karena Yesus ada dalam rupa yang lain. Tidak seperti waktu Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Nah, barulah mereka bisa mengenal Dia ketika Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada mereka. Lukas pasal 24 ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Nah, ketika Dia sendiri datang menampakkan diri kepada mereka di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, mereka pun tidak langsung percaya dan mengenal bahwa itu adalah Dia, dan malah menyangka bahwa Dia itu adalah hantu. Ya. Baru kemudian mereka percaya dan mengenal Dia yang sudah bangkit itu ketika Dia mengambil sepotong ikan goreng dan memakannya di depan mata mereka. Ada sesuatu yang menghalangi penglihatan mereka. Nah, ini juga sering kali mungkin kita alami dalam kehidupan kita di dalam mengikut dan mengiring Tuhan. Ya. Mungkin kita juga pernah mengalami bahwa ada sesuatu yang menghalangi penglihatan kita sehingga kita tidak bisa mengenali suara Tuhan dengan benar. Kita tidak bisa mengenali pekerjaan Tuhan. Kita tidak bisa mengenali maksud dan kehendak Tuhan. Kita tidak bisa mengenali tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dalam keluarga kita. Dalam pelayanan kita. Dalam gereja kita. Dalam masyarakat kita. Bahkan yang lebih luas lagi. Dalam dunia ini. Apa penyebabnya, saudara? Yang pertama, bisa jadi karena memang Tuhan belum membuka sesuatu atau selubung yang menghalangi penglihatan kita tersebut. Tuhan belum bukakan itu. Jelas ini merupakan mutlak pekerjaan Tuhan bagi kita. Seringkali kita tidak bisa mengenali apa maksud dan kehendak Tuhan. Belum bisa mengenali apa maksud dan tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Dan baru di kemudian waktu Tuhan berkehendak membukakan selubung itu. Sehingga pada akhirnya kita bisa mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dalam keluarga kita. Dalam pelayanan kita. Dalam masyarakat kita. Dalam gereja kita. Bahkan dalam dunia ini. Bisa jadi Tuhan tidak bukakan itu sampai kita mati. Baru ketika di sorga Tuhan bukakan maksud-maksudnya itu. Bisa jadi. Mengapa Tuhan izinkan wabah corona ini? Mengapa Tuhan izinkan dampak dari wabah corona ini? Ekonomi goncang. Ibadah kita digoncang. Kehidupan sosial kita digoncang. Semua aspek digoncang. Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Mungkin Tuhan belum bukakan apa maksud dan tujuan-tujuan Tuhan. Atau juga Tuhan bisa bukakan maksud dan tujuan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sama seperti Tuhan membuka mata hambanya Elisa. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai 17. Ya, ketika Elisa dikepung oleh pasukan tentara Aram. Ya, hamba Elisa berkata, celaka kita. Kita tidak akan selamat. Lalu Elisa bilang, yang menyertai kita lebih banyak. Tuhan bukakan matanya. Lalu Tuhan mencelikkan mata pelayan Elisa ini, hamba Elisa ini, sehingga dia melihat, wah ternyata ada bala tentara surga yang mengelilingi Elisa. Atau seperti Tuhan membuka mata Petrus sehingga dia mengerti rencana Allah. Ya, dalam pertemuannya dengan Kornelius, dia mengerti bahwa Injil itu bukan hanya untuk bangsa Yahudi saja. Keselamatan kekal itu di dalam Kristus itu tidak hanya bagi bangsa Yahudi saja, tetapi juga bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 48, secara khusus ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayat 35.
Tuhan juga membukakan mata Ananias sehingga dia mengerti maksud Allah bagi Paulus ketika Paulus bertobat. Kisah Rasul 9 ayat 10-17. Ananias berdoa, Tuhan ini orang jahat. Tuhan ini orang yang justru mengejar umatmu, memenjarakan umatmu, menjadi saksi pembunuhan umatmu. Tapi Tuhan bilang apa? Ananias, orang ini aku siapkan untuk menjadi utusanku. Banyak penderitaan yang harus akan dia alami. Pergi, sampaikan pesanku padanya. Ya. Ini yang pertama. Tuhan belum bukakan. Suatu saat akan dibukakan. Yang kedua, apa penyebabnya saudara? Bisa jadi karena 4 faktor sebelumnya yang tadi sudah saya sampaikan. Ya. Bisa karena kita dikuasai oleh duka cita yang keliru. Bisa karena kita dikuasai oleh ketakutan yang tidak perlu. Bisa karena kita mengabaikan firman Tuhan. Bisa karena kita menolak petunjuk dan kesaksian yang benar. Sehingga itu menghalangi penglihatan kita. Sehingga kita tidak bisa mengerti, tidak bisa mengenali suara Tuhan, pekerjaan Tuhan, maksud dan kehendak Tuhan, tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kita, dalam pergumulan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, pelayanan kita, gereja kita, masyarakat kita, maupun dunia ini. Jadi di mana posisi kita? Jika di bagian yang pertama, maka kita perlu bergumul. Kita tunggu waktu Tuhan membukakan maksud dan rencana dan kehendaknya bagi kita. Sabar, tunggu waktu Tuhan. Dan jika di bagian yang kedua, maka kita perlu bertobat dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa mengenali, bahkan turut terlibat dalam maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita dan melalui kehidupan kita. Yang keempat, saudara, apa akar persoalan yang mereka alami, para murid alami? Yang keempat adalah mereka memiliki konsep yang keliru tentang Kristus. Ya. Nah, dalam perjalanan murid ini dari Yerusalem ke Emmaus, salah seorang dari murid itu berbincang dengan Yesus dan berkata dalam Lukas 24 ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Kami berharap dialah yang datang sebagai pembebas bagi orang Israel. Kristus sang pembebas. Pertanyaannya, konsep apa yang mendasari mereka ketika mereka melihat Kristus sebagai sang pembebas? Mungkin saja menurut mereka Kristus sang pembebas itu Allah Kristus yang akan membebaskan bangsa Israel dengan kuasa Allah yang dahsyat dari penjajahan Romawi dan membawa bangsa Israel kembali kepada kejayaannya, ditakuti, menguasai seluruh dunia ini. Kristus sang pembebas mungkin saja menurut mereka adalah yang akan membebaskan umat Israel dari dosa, menebus mereka dari keperbudakan dosa, tetapi tidak dengan mati di atas kayu salib. Kenapa? Karena konsep yang beredar pada waktu itu, salib adalah simbol kehinaan, salib adalah aib, salib adalah kutuk. Oke, Kristus sang pembebas itu membebaskan orang Israel dari dosa, tapi jangan mati di atas kayu salib. Tidak bisa diterima, itu harus mati di atas kayu salib. Mereka menghendaki Kristus yang menurut versi mereka sendiri. Seandainya mereka mengerti Kristus sang pembebas seperti yang diajarkan oleh kitab suci, maka mereka pasti tidak akan ragu, melainkan percaya dengan Kristus yang mati dan yang juga bangkit dari kematian. Kita belajar dari bagian ini, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Di sini kita bisa belajar bahwa akibat tidak memahami ajaran Alkitab dengan benar, maka tidak sedikit orang Kristen atau kita yang pada akhirnya memiliki konsep dan pemahaman yang keliru tentang Kristus. Banyak sekali sekarang beredar ajaran-ajaran tentang Kristus. Bahkan banyak orang Kristen yang percaya kepada Kristus yang diajarkan oleh manusia dan bukan Kristus yang diajarkan oleh Alkitab.
Banyak sekali ajaran tentang Kristus. Itulah Kristus yang tunduk kepada adat istiadat budaya manusia. Itulah Kristus yang tunduk kepada pengalaman manusia. Pengalaman apa? Pengalaman ke sorga dan neraka. Saya sudah ke sorga dan neraka. Saya telah berjumpa dengan Yesus. Dan itu menjadi standar kebenaran bagi orang Kristen. Kristus, pengalaman manusia. Apalagi demonstrasi mujizat-mujizat kesembuhan. Mujizat dari resesi ekonomi, mujizat kekayaan, ya, mujizat-mujizat yang hanya bersifat lahiriah. Ya. Kemudian fenomena bahasa roh, klaim-klaim Tuhan bicara kepada saya, Tuhan menyuruh saya menghardik sesuatu, ya. Tuhan bicara kepada saya melalui mimpi-mimpi, melalui penglihatan-penglihatan. Tuhan memerintahkan saya untuk menghardik, untuk membawa pesan dan seterusnya. Roh Kudus berbicara kepada saya dan sebagainya. Kristus yang tunduk kepada pengalaman manusia. Ada juga Kristus yang menyenangkan telinga dan keinginan manusia. Tidak suka dengan pemberitaan Kristus yang tersalib. Tidak suka mendengar pemberitaan Kristus yang datang untuk membuktikan, membebaskan kita dari dosa. Tidak suka. Mereka mencari Kristus, menciptakan Kristus yang menyenangkan telinga dan keinginan manusia, bukan Kristus yang diajarkan oleh Alkitab. Oleh sebab itu, berhentilah menjadi orang Kristen yang malas membaca dan menyelidiki Alkitab. Bertobatlah dari keacuhan, kemalasan, ketidakpedulian dalam membaca dan menyelidiki ajaran Alkitab. Bertobatlah dari sikap yang hanya mau instan memahami ajaran Alkitab. Maunya hanya menerima hal-hal yang instan, tapi tidak mau bersungguh-sungguh, bersusah payah menyelidiki pemberitaan firman Tuhan. Bertobatlah kita dari semuanya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasih, inilah akar persoalan mengapa para murid tenggelam dalam kesedihan yang amat dalam. Dan bahkan mengapa mereka skeptis dengan kebangkitan Kristus. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang sudah bangkit itu dalam menanggapi akar persoalan tersebut? Di dalam ayat 25 sampai dengan 31 dan bagian-bagian lain dalam Alkitab kita melihat. Yang pertama, Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Injil Markus pasal 16 ayat 14 mencatat, ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Degil, tidak percaya, sudah diberitahu, sudah dikasih tahu, tapi tidak mau percaya, tidak mau bertobat, tidak mau mendengar. Yesus mencela. Yang kedua, Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Lukas 24 ayat 27. Ayat 44 sampai dengan ayat 47. Yesus mengajar mereka. Siapa dia seperti yang tertulis di dalam kitab suci. Yang ketiga, Yesus membuka pengertian mereka. Sehingga mereka mengerti apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Lukas 24 ayatnya yang ke-32 dan ayatnya yang ke-45. Yang keempat, Yesus menyerukan supaya mereka bertobat dari ketidakpercayaan mereka. Misalnya dalam Yohanes 20 ayat 27 dalam kasus Yesus mengunjungi Thomas. Yesus berkata kepada Thomas, Thomas, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan Yesus berkata, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bertobat dari ketidakpercayaan. Lalu apa respons para murid terhadap apa yang dilakukan oleh Yesus kepada mereka? Itu diuraikan dalam ayat 32 sampai dengan ayat 35 dan juga bagian-bagian Alkitab lainnya. Kita melihat yang pertama, para murid mereka terbuka terhadap teguran Tuhan. Mereka tidak membantah terhadap teguran Tuhan. Bahkan Thomas tidak membantah terhadap teguran Tuhan. Jangan engkau tidak percaya lagi Thomas, melainkan percayalah. Thomas merespon, ya Tuhanku dan Allahku.
Thomas dan para murid yang lain membuka diri terhadap teguran Tuhan. Ini merupakan kunci pertobatan dan jalan menuju pemulihan Tuhan. Yang kedua, para murid bertobat dari ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Membuka diri, lalu bertobat dari ketidakpercayaan, dan kedegilan hati mereka. Dan yang ketiga, yang terakhir, para murid belajar untuk mendengar, belajar untuk percaya. Sedia diajar oleh Kristus sehingga mereka percaya mengerti apa yang tertulis tentang Dia di dalam seluruh kitab suci. Lukas 24 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-45. Jadi sedia ditegur, sedia bertobat, dan sedia belajar. Ya. 3 hal ini yang harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. 3 bagian ini yang menjadi rahasia pertobatan, aspek pertobatan. Sedia ditegur Tuhan, tidak tersinggung, tidak melawan, tidak marah-marah sama Tuhan. Ya. Dan yang kedua, sedia untuk bertobat. Yang ketiga, sedia untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita memperhatikan 3 poin ini tadi. Sedia dengan teguran Tuhan, sedia bertobat. Jangan mengeraskan hati, sesakit apapun teguran Tuhan, itu bukti Tuhan mengasihi saudara, itu bukti bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Jadi sedialah bertobat dengan hati yang sukarela, dengan hati yang lembut dan penuh sukacita. Baru yang ketiga, sedialah untuk kembali kepada ajaran yang benar. Sedialah untuk diajar oleh Tuhan, sedialah untuk dididik oleh Tuhan. Sedialah untuk terus-menerus mengikut Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa mengenal Dia dengan benar. Mari kita bertobat, memohon ampun kepada Tuhan, kembali kepada ajaran firman Tuhan yang benar. Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti memulihkan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Sampai kita berjumpa kembali dalam video berikutnya. Salam Paskah menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.